nggak bisa dibungkiri bahwa main lagu cover itu bisa membiayai hidup. Nggak bisa dipungkiri bahwa hal itu bisa cukup enak lah gitu. Tapi kalau sampai itu terus dan nggak punya karya, nyesel nggak entarnya gitu kan. Jadi sebenarnya itu daripada mengeluarkan sesuatu yang aku nggak nyaman, mendingan aku mengeluarkan sesuatu yang nyaman. Kalau sampai yang denger 50 orang ya udah, syukur alhamdulillah, nggak apa-apa juga gitu. Ibu meninggal 2021 November tanggal 5. Itu gue lagi di panggung tuh, dikasih tahu meninggalnya. Meninggal, lagi di panggung, lagi di panggung ada main reguler gitu, nyanyi berempat, nyanyi, terus tiba-tiba salah satu roadman-ku ngambilin gitar gitu, Mas, Ibu, kenapa Ibu? Ibu udah nggak ada. Ingat banget dulu tuh berkali-kali bertahun-tahun tuh rencana jalan-jalan namanya Ibu. Mami pengen deh sekali-sekali ditemenin kamu, Rick gitu. Aku kerja terus. Iya. Nggak pernah sempet gitu, nggak pernah sempet. Andai aja gue tahu gitu ya bahwa hari kita tuh udah dinomerin, udah tahu, udah habis entarnya gitu. Bisa nggak sih kalau orang suaranya jelek bisa diperbaiki? Kita nih, aku suaranya jelek, bisa diperbaiki nggak? Kalau stand up kan, ini jelek nih materinya. Setahun kemudian dia bisa jadi bagus banget. Bisa banget menurut aku. Temukan suara lu katanya. Kubah. Harimau itu. Dengerin tak, aku suka. Harimau. Halo, Makan Seri di Rumah, episode Ordal kali ini kita kedatangan Rika Nade. Terima kasih. Keren. Rika Nade ini adalah penyanyi. Bukan, pembalap. Balap. Saya juara balap karung biasanya. Ya, itu Pak, 17. Enggak, balap mobil. Masa ya? Iya. Kan dia nggak tahu. Bener. Enggak, mirip ini. Rifat apa? Sunggur jatuhnya. Enggak. Rifat Sungkar. Rifat Sungkar. Mirip nggak sih? Menurut lo? Mirip Giring. Aduh, Jauh banget. minta sial dong. Minta sial dong saya dong. Aduh, Mirip Giring kan? segiring sih. Oke, jadi abang gila, Bang Rik ya? Mana aja mau Rick juga nggak apa-apa. Mau jadi apa nih? Rifat juga nggak apa-apa. Oke, Bang Rifat ini Iya, kebetulan. aduh, iya. Emang stand up susah ya, kan kalau komik itu susah. Iya, harus Oke, jadi hari ini Bang Rik hari ini kesini bakal ngelatih vokal kita. Oh gitu. Iya, Baik. Vokal kita berdua. Baik. Belum. Nanti mau soft up. Aku kalahin kau nanti. Bang Rik udah berapa lama di musik? Aku mulai 2000 mulai nyanyi itu mulai nyanyi sih udah lama, cuman mulai bener-bener nyanyi itu 2011 kali ya. 2011 jadi 13 tahun. 2011 tuh mulai nyanyi maksudnya iseng atau udah pure nyemplung atau ikut kelas? aku musisi gitu. Mulai kecebur. Mulai kecebur di musik tuh 2011. Jadi ada temenku ngajakin ada open mic gitu sama kayak komik. Open mic juga namanya. Namanya open mic. Oh, iya. Jadi ada jazz bar dulu. Musiknya jazz. Terus dia tiap Senin tuh ada open mic. Nah, ya udah siapa aja boleh nyanyi gitu. Nyanyi. Aku suka datang karena temenku belajar sama salah satu grup vokal gitu. Udah suruh naik. Yaudah cobain deh nyanyi gitu. Ada pianis yang lihat, mau nyanyi nggak? Mau lah kalau gitu. Oh, ada setiap hari Senin. Zaman itu. Sampai sekarang masih ada nggak itu? Tempatnya udah tutup. Oh, Open mic-nya tutup juga berarti? Udah, tempatnya udah nggak ada, Bang. Kan bisa tempat lain. Oh, kalau open mic sih masih banyak. Oh Serius? gitu. Aku nih, karena setahu aku stand up tuh open mic tuh stand up gitu. Nah, open mic tuh masih banyak, masih ada tempat namanya sekarang antara open mic atau jam session. Kalau yang penyanyi itu khusus jazz atau apa? biasanya di jazz. Biasanya di jazz. Oh, tapi kalau musik yang lain nggak tahu. Aku nggak tahu ya. Cuman biasanya tuh kalau open mic biasanya hanya untuk penyanyi. Oh. Nah, kalau jam session musisi pun boleh bawa alat gitu. Ya mirip di kafe-kafe gitulah ya. Betul. Oh, berarti open mic ini open mic jazz ini yang main musik, kita cuma nyanyi doang gitu. Betul. Siapa yang mau nyanyi nih? Gitu. Betul. Jadi bandnya ada misalnya udah disiapin nih bandnya. Siapa yang mau nyanyi lagu apa gitu. Ya udah kalau emang dipanggil ya naik gitu.
Ngelis nama nggak? Ngelis nama. Jadi kayak stand up, Iya, stand up. Ngelis nama, ngelis lagunya. Iya. Ngelis nama, nulis Tapi lagu. ada kan, maksudnya penyanyi tetapnya di situ. Ada. Cuman paling nyanyinya satu sesi gitu kali ya, 45 menit. Habis itu sesi selanjutnya udah open mic pada naik-naik tuh. Oke. Maksudnya free untuk siapa aja? Datang. Free. Atau sebelum naik kita ngeles dari jauh-jauh hari. Aku mau dong nanti ini dari Senin gitu. Nah, enggak, kayaknya pas first Pas come di first situ, serve. pas di Siapa yang acara datang gitu duluan ya. gitu. Ada nggak nyanyi suara jelek naik? Aku naik ding tapi suara jelek. Kalau di stand up kan ada yang naik udah naik nggak lucu. Gitu. Ya tiba-tiba diem. Diceng-cengin Aduh gitu. lupa lagi gitu. Itu gitu juga nggak? Banyakan begitu. Iya. Nggak suara jelek. Banyakan bukan Nggak bagus. Susah ya kalau suara jelek ya. Mungkin Nadanya nggak nggak masuk. nada, Jadi bukan kan nada. kadang-kadang tuh orang berasa bisa nyanyi, tapi begitu untuk kuping pendengarnya kan enggak ya. Iya. Oke. Nah, banyak kan begitu. Oh udah pede nih nyanyi nih teriak-teriak. Nggak enak tahu suaramu gitu. Itu. Coba janganlah. Ada MC-nya tapi. Enggak. Oh, Ya MC-nya oke. itu penyanyinya itu, penyanyi yang di band. Ya berarti habis itu nggak diceng-cengin dong dia. Enggak, kayaknya baik dia. Biasanya yang dipilih yang baik-baik. Oke. Harusnya diceng-cengin tuh biar nggak usah nyanyi biar- di situ lagi berasa dari. Biar Aduh, biar aduh, insecure. Iya harusnya gitu biar Biar nggak pede. Tapi kan iya bener kan, tapi kan sebenarnya itu juga apa ya, proses pembelajaran ya. Oh kalau gue kurang bagus nih berarti apa yang bisa diperbaiki gitu kan. Nah kalau di stand up yang naik nggak lucu nggak apa-apa tapi ngetes mental sama public speaking. Betul. Sama panggung doang, penguasaan panggung. Kalau untuk materi nanti gitu juga. Mentalnya tuh udah diceng-cengin tadi itu kan ya. Iya, gitu sama ngadapi banyak orang lah. Bener gitu. banget. Tapi kan kalau nyanyi mah kalau jelek nggak bisa diperbaiki gitu maksud aku. Bisa nggak sih kalau orang suaranya jelek bisa diperbaiki? Kita nih, aku suaranya jelek bisa diperbaiki nggak? Kalau stand up kan, ini jelek nih materinya. Setahun kemudian dia bisa jadi bagus banget. Bisa banget menurut aku. Menurut aku penyanyi bisa banget. Ya kata abang-abang, temukan suara lu katanya. Kupa. Harimau itu. Harimau malah dengerin tuh aku suka. Harimau tak pernah komedinya sana, Harimau. Itu. Tahu nggak konten-konten yang kan biasa harimau kan patung harimau yang aneh. Benar. Nah sekarang tuh yang lagi rame orang naik di atas pagar. Jadi harimau. Harimau gitu. Jadi, ini kenapa harus Sintayong? Aku nggak tahu. Harus tahu lagu itu. Siapa itu? Ada lagunya. Ada lagu apa ya? Dangdut kurasa ya. Dangdut, genrenya. Jadi dangdut Sintayong tuh baru aja kemarin Keluar. lah gitu. Tiba-tiba ada lagu itu. Jadi ini pas Sintayong diganti nih. Iya. Langsung Kenapa rilis. harus tinggalkan Garuda Inti? Waduh. Gitu. Kenapa harus Sintayong? Hei. Itu mulu aja. Aku harus tanya semua orang apakah cuman EPP ku udah ngeliat itu, ternyata aku doang anjir. Kalau Tapi Harimau Malaya Harimau itu. nggak nyangka gue. Dan biasanya selalu sama temukan suara lo baru harimau kan. Iya. itu pas sekarang. Gara-gara stand-up-nya ada yang sampai teriak-teriak nyanyi. Abang aslinya apa? Aslinya apa nih? Apa? Harimau bukan harimau saya. Aslinya apa saya? Mas terlalu khas mas. Mas aslinya apa? Enggak, maksudnya sukunya. Oh, aku Betawi campur Palembang, campur Cina, campur ya campurnya banyak lah. Campur dong. Banyak. Berarti nggak ada yang satu, maksudnya Pokoknya nggak ada lahir satu di Jakarta tetap gitu. Lahir di Jakarta. Oke. Lahir di Jakarta. Jadi mungkin apa ya Betawi kali. Kalau ya. budaya keluarga, Budaya keluarga nyampur loh. semua ada. Heeh. Semua Palembangnya ada, Betawinya ada, Cinanya dikit. Punya toko nggak? Enggak. Nggak campur-campur. Kalau punya toko nggak mungkin bilang Cinanya dikit. Iya. Ada. Iya. Bintang tamu Chinese Iya. juga. Terus? Ya Punya udah, toko nggak punya? punya. Fix. Toko apa ya? Orang kaya. Furniture. Material. Furniture. Oh, material. Furniture, material, handphone, Oh. toko-toko emas biasanya gitu kan. Kalau Cina. Chinese kaya tuh berarti. Iya, Chinese kaya. Kuliah di Binus abang? Enggak. Enggak gitu. Langsung ditunjukin. Kita harus Tapi bener, tapi gue setuju. Menurut gue tuh stereotype itu tuh banyak benernya. Oke. Banyak benernya. Contohnya kuliah di Binus. Iya. Karena kan mayoritas Chinese. Iya. kan? Atau kuliah di Untar. Cewek cantik-cantik. Makanya mayoritas cewek cantik-cantik Untar gitu. apa? Tarumanegara. Kan Chinese Nggak tahu, anak barat nggak tahu. gua. Nggak tahu. Ih, anak barat situ tuh, Anak barat Untar. Untar, Trisakti, Trisakti. gitu-gitu kan. Binus gitu. Uki. Uki mau jauh dong dari barat dari saya mah.
Aku nggak tahu. Kalau Medan tahu aku. Enggak, aku kira Mustopo. Atau Medan ceplos-ceplos gitu kan. Emang stereotip tuh menurut aku jadi nggak bisa disalahin. Ya, Medan mah keras-keras enggak. Aku mah ngondek anjir. Aku ngondek apa? Iya, dia semua. dia ininya personal branding ngondek. Enggak, Mama, cuma pakai daster. Hanya personal brandingnya aja. Atau Asli. Enggak deh, kita lihat aja nanti. Itu balik ke musik, kemana terlalu jauh. Terlalu kemana-mana gitu musik. Ya kan obrolan Iya, dalam. Jangan Udah dalam terlalu banget. Tadi 2011 mulai musik. Iya. Itu cover-cover doang berarti. Iya, Belum cover. sampai buat lagu. Aku bikin lagu pertama tuh sebenarnya lagu pertama yang keluarkan itu beli. Nggak beli sih, dikasih gratis Sama? sama temanku namanya Junior Sumantri main gitar. Oke. Lagunya dia ada lagu judulnya Di Sudut Pelangi itu 2015 apa? 2015 kalau nggak salah ya. Terus ditawarin mau bikin lagu dong gitu, mau bikin lagu, mau rekaman terus tapi nggak punya lagu, ya udah. Kel, lagu lu, aku manggilnya Keli kan. Kel, lagu lu enak nih yang ini, mau dong gitu. Oke. Ya udah pakai aja bre. Hah? Iya. Nggak bayar-bayar apa-apa? Kagak, nggak ada. Karena harusnya kan beli kan? Iya, harusnya beli. Soalnya nanti ujung-ujungnya kena itu lagi. Untung lagunya nggak viral. Oke. Ya kan? nggak tahu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu loh. Bisa, karena sekarang tuh bahkan lagu-lagu lama yang udah nggak pernah kedengaran Itu tiba-tiba viral naik. lagi. Heeh. Gitu nggak bisa ditebak algoritma mah sekarang ya musik. Berarti gue mesti nyiapin 1,5 miliar apa? harus. Kita nggak tahu loh. Ya nggak tahu. Kita nggak tahu. Atau nggak langsung perjanjian. Dia pura-pura, lu tanda tangan ini ya. Tapi nggak diisinya dulu gitu. Iya, Tanda tangannya belaga-laga dulu, aja ya. Iya. Di depan kamera nih menipu orang mau. Bener-bener. Kamera nipu orang. Soal ada, Iya. Kita nggak tahu karena Kita sekarang nggak tuh tahu. algoritmanya lagu-lagu lama Mungkin aja. naik gitu, Mungkin naik. aja. Iya. Gitu. Yang kayak lagu Harimau-Harimau itu kan lagu Iya udah lama itu Harimau Malaya itu. Oh, Harimau Malaya itu udah lama. Udah nggak lama. tahu sih, kita nebak-nebak doang. Enggak, memang udah lama. Oh, iya. Udah lama. Udah lama. Bukan baru-baru banget. Ini susahnya ngomong sama stand up nih ya. Saya ngomong sama Antara komik percaya nih. dan tidak ya. Gue nggak tahu mana yang mesti gue percaya yang bener Ya apa. udah, gua googling. Gua Percaya sama googling. Tuhan. Betul. Dan Betul. kita- Harimau Malaya gua Buat apa cari sih ya. kita bahas Harimau Malaya? Udahlah. Oke, 2015. Sementara dia nyari Harimau Malaya kan. Iya. 2015. Nah itu bisa. Kenapa dikasih gratis? Nggak tahu Karena emang kenapa nggak dia tertarik. yang direct sendiri? Oh, dia main gitarnya di lagu itu. Dia main gitar lagu itu cuman Iya 2009. Udah Nah, lama. itu Oh naik iya. lagi. naik bener. lagi. Dia yang Lanjut. main gitar. Dia main gitar. Dia main gitar. Anak. Dia main gitar, terus dia main lagu gitar lagi. Cuman waktu itu jadi ada temanku drummer namanya Raendra Sunito. 2014 tuh ketemu dia ngobrol 2014 19 gitu. Ngobrol-ngobrol manggilnya masih Mas waktu itu. Mas, gue mau bikin lagu nih, Mas. Oh iya bikin dong ini. Terus 2005 abis itu tahun depannya ketemu lagi, terus dia nanya, "Jack, lu katanya mau bikin lagu. Kapan?" Ya gimana, gue nggak tahu caranya mulainya gimana gitu. Lagu ada, ya bisa diada-adain sih gitu. Ada beberapa, terus ada yang ini temen gue juga gitu. Temen ada yang main musik, ada duit ala kadarnya ada. Yaudah yuk, gue bikin. Nah udah dibantuin sama Mas Ryan itu. Oke. Akhirnya tersebut tuh lagu pertama. Nah, jadi Mas Raendra Sunito itu produsernya, terus ya lagunya Junior Sumantri. Lagu pertama Indo berarti. Indo. Lagu Indo. Karena rata-rata ya lagu Bang Rick ini Inggris kan. Ya. Ada Indonya juga, Iya, ada Indo. iya. Tapi Lebih banyak Inggrisnya yang Iya. lebih iya, menonjol lah lebih gitu banyak ya. Inggris. Kenapa pilihannya itu? Atau karena lebih lancar bahasa Inggris? Gue nyanyi lagu Indo jelek rasanya ya. Gimana caranya nyanyi gitar? Pelafalan Sabar, Siri. pelafalan lagu Indonesia tuh lebih sulit loh sebenarnya. Jadi gue sangat Coba kita buktiin bedanya Indo sama Inggris. Tapi jangan lagu abang ya. jangan Iya. lagu sendiri ya. Iya, lagu ini Kebelet Pipis. Itu Kebelet Cicio. pipis, Tahu, Papa. tahu lagu itu. Tahu dong. Nah, tahu kan? Misalnya- Banyak yang tahu. Misalnya dengarlah sayangku, aku mohon kau menikah denganku. Misalnya begitu ya, Itu lagu Iya. Glenn. lagu Glenn kan. Misalnya Coba yang sama Inggris. lagu Inggris misalnya Loving can hurt, Iya sih. loving can hurt sometimes,
but it's the only thing that I know. Ya kan? Iya. Maksudnya rasa Iya. rasa nggak tahu gua. Kenapa? Abang nggak pernah cari tahu? Kayaknya pelafalan atau mungkin emang nggak ngerti gua. Karena aku ngerasa ya lebih tegas di Inggris. Iya, lebih Rasaku tegas. ya. Iya. Rasanya mungkin secara bahasa pun bahasa Indonesia tuh lebih manis kali ya. Iya. Lebih manis kali ya. Atau mungkin belum dapet lirik yang bahasa Indonesia yang mungkin yang belum nyaman aja kali ya Bang? Atau gimana? Atau ada nggak satu lagu Indo yang abang ngerasa Oh ini nyaman. Cocok nih gitu ya. nggak ada juga? Ada pasti ada. Cuman apa ya? Ya nggak ada dong berarti kalau apa ya? Iya bener, mesti mikir Nggak ya. ada, nggak ada dong berarti kalau apa ya? Maaf ya. Aku bilang nggak ada lah. Nggak ada. Ada lagu Jamrut ulang tahun. Itu. Harus. Tegas. Iya kan? Tapi banyak tahu bang penyanyi. Aku juga kan aku ngikutin idol. Ada beberapa penyanyi yang Taruh sini nggak apa-apa. Gini aja. Biar nggak di. nggak apa-apa di situ aja. Aman bang. nggak Oke, apa-apa. gini nggak Iya. apa-apa. Banting aja kayak gitar hero nggak apa-apa. Kayak gitar hero. Gitu deh. Ya, kayak apa namanya? The Idol juga aku ngeliat ada penyanyi yang bagus di Inggris. Giliran Di show Indonesia, berikutnya nyanyi oke. Indo kurang. Iya. Gitu. Rasaku begitu. Iya. Aku nggak tahu penonton rasanya gimana, cuman rasaku tuh begitu. Tapi suara bang kalau ada yang bilang nggak ya mirip Pamungkas? Belum. Belum Sampai ya? sekarang belum. Tapi yang Bambang. Aduh, main bola dong. Aduh. Nggak mirip Pak. Ada mirip-mirip dikit. Pamungkas? Pamungkas. Karena lagu baru abang yang Not to God, aku kan sempat lihat di YouTube gitu video liriknya. Nah, yang mirip Pamungkasnya yang mana? Suaranya, suara Oh, dalam musiknya. suaranya. Bambang. Oke. Bukan yang itu pemain Bagus callback-nya, bagus galak lagi ya. callback. Bukan. Mirip-mirip Pamungkas suaranya. Iya ya? Musiknya nggak tahu ya. Wah, berarti Pamungkas suaranya bagus ya? Bagus. Oh iya, bagus. berarti aman dong. Iya bagus. Nggak ada yang nggak bagus kan. Berarti salah satu pilihan abang membanyakan lagu Inggris itu ya karena ngerasa kurang cocok. Tapi mah kalau lagu sendiri ya udah pasti Ada lagu sendiri yang aku bikin judulnya Sampai Akhir. tahu. Sampai Akhir tuh aku bikin sendiri, cuman rasanya ini juga lebih, proses rekaman lebih sulit. Oke. Dibanding I Need to Know, dibanding Jimmy Boy, dibanding No to God. Proses rekaman rasaku lebih sulit. Tapi kan menurut aku ya lagu Inggris tuh juga nggak gampang gitu. Betul, Dibanding lagu Indo. betul. Nggak gampang. Satu nggak gampang dinyanyiin, satu agak sulit diterima sama orang-orang Indo. Betul. Ya kan, Pak? betul. Abang berani yang berisiko itu kenapa? Karena daripada mengeluarkan sesuatu yang aku nggak nyaman, Oke. mendingan aku mengeluarkan sesuatu yang nyaman. Kalau sampai yang denger 50 orang ya udah, syukur alhamdulillah, nggak apa-apa juga Paham, gitu. paham. Berarti daripada bang ngeluarin maksain gitu. Iya. Orang juga denger jadi ini apa sih suaranya. Betul, Gitu dan ya. tapi bukan berarti aku nggak akan ngeluarin lagu Indo ya. Kalau emang ada lagu Indo yang cocok, lagu yang berbahasa Indonesia dan cocok, kenapa enggak gitu kan. Tapi dari dulu abang nggak pernah nyoba ajang pencarian bakat? Mau jujur apa bohong nih? Jujur lah. Jujur nih. Berarti pernah nih kayaknya. Jujur nih. Pernah ditawarin? Oh ditawarin. ditawarin. Pernah Konteksnya. ditawarin. Apa itu? Lupa. IMB. Enggak. Idol. Nyanyi IMB. IMB bakat. Begini terus terus saya. Ya nggak apa-apa kan sambil nyanyi, main gitar ini kan bukan. bisa. Indonesia Got Talent. Main gitar 3 Pokoknya gitu. waktu itu Safe. Fremantle juga lah. Oke. Nggak boleh nyebut merek ya? Boleh. Nggak apa-apa, santai. Bisa edit kan? Iya, bisa. Pokoknya Fremantle juga lah. Cuman jujur nih ya, kan banyak kan nggak diurus ya. Oke, ya. Aduh, Ada ya. Kalau kita yang keluar awal. biar kita aja yang ngomong Bang. Lu cuman ngasih ini aja. Enggak, ini nanya. Iya. Nanya namanya. Iya. Kan ada. Nggak tahu sih aku nggak Ada pernah simpang ikut. siurnya. Iya. Gitu aja. Cuman Tapi kan aku isu-isunya. tidak pernah mengalami di dalamnya ya. Jadi aku nggak tahu ya. Tapi berita yang keluar kan begitu. Oke. Aku pikir ya udah daripada musik karantina segala macam, udahlah cari jalan sendiri aja. Mungkin makanya dari itu gua nggak terkenal. Belum. Nggak mungkin. juga. Rezeki Mungkin mah kalau masing-masing. Iya, nggak bisa tebak. Bahkan banyak penyanyi-penyanyi yang ditolak di ajang pencarian Fidel Diano tuh. Ditolak di Arjang Iya, percaya bakat ya. Itu ditolak. Iya. Gak Ditolak. usah dia deh. Nggak masuk suci. Nggak ada urusan. Masa? Tiba-tiba 9 juta penonton, bayangin. Masa nggak masuk suci? Satu Bisa. lagi, satu langkah Iya, lagi. satu langkah Bang, aku lagi. sedih nih ngertiin. Aku suka nonton suci loh. Suci 11 kemarin. Jadi itu ceritanya aku tuh udah di panggungnya, udah tinggal satu langkah lagi. Tapi keluar yang paling sedih apa? Tahu nggak? Kan yang diambil 13 peserta itu. Betul. Aku posisi 14, Bang. Ampun dia. Dan 13-nya si
Enggak tahu. 13 siapa? Enggak tahu. Siapa? Enggak 13 tahu. siapa? Enggak tahu. Jangan sebut-sebut. Jujur. Enggak salah sebut ini. Enggak, ini salah sebut si monyet ini anjing. Yang lu Enggak, udah enggak. Oh, so tahu nih. Ntar aja. Apa yang di sana enggak. So tahu dia. Itu 13 itu menang enggak? enggak, Oh. kan 13 masuk, yang masuk dia kayak 14. Oh. Gitu. Dia gitu, jadi aku musim 14 Bang. Ya kita kan nggak tahu Lu jalannya. cuma kan dari berapa orang? 38. Dia 38, 14. Nggak Iya, kalau apa-apa dari dong. orang mah dari ribuan. Dari Udah ribuan, Satu Indonesia. Ribuan masuk 14. Iya, gitu. Nggak usah, jangan sedih ya. Sedih dong. Sedihnya karena nggak masuk kan? Itu kan Iya, kecewa aja. kayak Bambang Pamungkas menurut gua. Kan Kenapa? hasil, kalau dinendang nggak gol ya udah mau gimana lagi kan? Iya sih. Ya sedih sih ya nggak gol ya. Ya bener. sedih, udah pasti, Iya, maaf. udah pasti. Udah pasti. Ya itu mah. Trauma dia. Kita nggak mau lagi jadi? enggak, masih stand up saya nggak trauma, biasa aja. Biasa aja. Ini aja apa namanya? Jadi kapan Andre mulai stand up kapan? Gon aja. Kok jadi Gitu. ada udah lama lah. Kalau mulai stand up 2015, gitu duluan abang 2011. 2012 mulai stand up. Iya, 2015. Oh, sekarang udah 10 tahun berarti ya. Iya, 10 tahunnya gini-gini juga sama gitu. Enggak terlalu terkenal. Biasa aja gitu. Ya siapa tahu nanti rezekinya kan ada. Bener, nggak pernah tahu. Iya, Nggak pernah tahu. Gitu, Nggak pernah Pak. tahu, bener. Ya sama kayak lagu tiba-tiba viral 2009 Harimau Malaya kan. Nah, Kita nggak tahu. itu kayaknya salah satu hal yang aku bilang kenapa, karena mungkin fokusku bukanlah mencari enggak, maksudnya Ini. terkenal tuh bonus gitu. Iya, Kenal tuh- berkarya. Aku waktu kenapa bikin No to God ini juga kenapa bikin lagu lagi, karena rasanya aku mikir ini kalau sampai gue jadi musisi terus ntar gue udah umur 60 terus nggak pernah ngeluarin karya apa-apa gitu ya. Rasanya cuman ya udah, nggak bisa dibungkiri bahwa main lagu cover itu bisa membiayai hidup. Iya. Nggak bisa dibungkiri bahwa hal itu bisa cukup enak lah gitu. Iya. Tapi kalau sampai itu terus dan nggak punya karya, nyesel nggak entarnya gitu kan. Jadi sebenarnya itu. Tapi kenapa milihnya jadi seniman? Kan kita tahu kan kehidupan seniman sungguh tidak jelas. Betul, Iya kan? betul. Kemarin deg-degan terus Betul. gitu kan. Aduh besok ada apa ya? Besoknya lagi ada apa ya? Betul. Gitu. Kenapa milih itu kan bisa kerja biasa aja? Nah, Nah, itu pertanyaan untukku sendiri sih nanti. Sebenarnya. cuma kalau gue nih, oke, ini jawaban yang menurut gue udah gue pikirin juga. Bukan udah gue pikirin juga ya, maksudnya pernah kepikiran gitu ya. Di semua lini pekerjaan kan akan ada saatnya susah ya. Bener. Iya. Lu mau tiba-tiba bos lu brengsek, tiba-tiba brengsek nggak boleh, nggak apa-apa. Nggak Boleh, apa-apa, boleh. nggak apa-apa. Oh, sumpah. Tinggal Memek juga boleh kok. Oke, tiba-tiba bosnya kenapa-napa gitu, break, ya itulah, terus tiba-tiba coworkernya nggak enak, atau perusahaannya pilot. Bokap gue yang bilang waktu itu, dia bilang, Rick kamu pikirin deh, kalau pada saat itu kamu kerja kantoran, terus pandemi kan kamu masih ada kerjaan paling nggak, masih ada live di Instagram, masih ada orang manggil buat private event yang kalau lagi nggak PSBB gitu ya. Kalau kamu ini terus kamu nggak ada kerjaan sama sekali, perusahaan kamu bangkrut, pandemi, siapa yang tahu jalannya ke situ? Jadi menurut gua kerjaannya apapun, mau seniman, mau bukan seniman, mau office worker, ya tetap aja ada resikonya. Tinggal gimana cara ngelihatnya aja. Apakah karena gini deh, seniman kenapa mau bikin lagu, terus misalnya cari promo, cari segala macam. Sebenarnya kan menjadi seniman kan juga bisnis. Iya. Bener. Bisnis. Tapi kalau menurut aku ya orang-orang yang mau terjun benar-benar jadi seniman, jadi seni harus mencintai apa yang dia dalami dulu kan. Bener. Jangan ada berpikir kayaknya aku bakal kaya deh dari sini. Betul. Aku bakal hidup. Cintai dulu kan harusnya. Betul. Cintai dulu. Karena apapun yang lu lakukan akan ada nggak enaknya. Iya. Kalau mendingan menurut gue mendingan nggak enak melakukan yang kalian suka daripada nggak enak cuma melakukan yang kalian terpaksa gitu kan. Ya udah, akhirnya pilihannya itu. Gitu. Karena kok Ernest juga pernah bilang kalau suatu kerjaan yang buat lo nyaman, buat lo happy, bahagia, walaupun penghasilannya kecil, nggak ini tuh bakal nyaman, bakal betah gitu, bakal panjang. Betul. Gitu makanya kita memilih ini. Gitu. Padahal Padahal aku balik ke Gojek. anjing nggak Nyaman ya? Nyaman ya? Gojek. Nyaman ya? Nyaman. Ojek online kan? Ah, ah. Nganter-nganter.
Iya, nyaman kok. Iya, halal, nyaman. halal, Halal, Yang nyaman. halal koruptor itu. Iya. Oh, mulai ke situ ya kita ya. Oke. Tapi ada bakal nyaman itu nyaman. Nyaman banget. Nyaman. Nyaman, oplosan mah nyaman. Iya. Tapi kira-kira bakal ada buat lagu untuk menyerang pemerintah nggak? Kita berdekatan deh kalian. Enggak. Bukan nyerang. Bukan nyerang, Bukan mengkritik, nyerang, mengkritik, membangun. Kritik membangun Mengkritik, ini dong. ya kan? Albumnya Fis, Kritik Membangun. Ya betul. Ya. Kita balik ke lagu barunya Bang Rik, Not to God. Itu berarti single yang keberapa? Udah punya album atau Single ke EP atau single, Bang? single. Oke. Jadi lagu pertama kan sih yang aku beli, yang aku dikasih itu kan. iya. Terus lagu kedua itu aku ditawarin salah satu perusahaan ayam goreng waktu itu. Oke. Perusahaan ayam goreng. Oh, tahu. Yang hurufnya K. Gede itu ya. Bisa kami kombokan Kak, itu kan? Oh, iya. Ya kan? Tahu. Ya kan? Duh lapar. Tapi itu kerjasama dengan waktu itu 9 tahun meninggalnya Chrisye. Jadi dia bikin album. Oke. Album Chrisye, aku salah satu lagunya. Habis itu sampai akhir. Habis sampai akhir aku bikin I Need to Know Jimmy Boy, Not to God. 6. 6. Oke. 6. Yang aku tulis sendiri 3. 4. Sama Not to God ini. Not to God. Not to God sendiri. Not to God sendiri. Kenapa judulnya Not to God? Cerita Not to God ini kenapa judulnya Not to God? Itu sebenarnya 3 bulan setelah ibuku meninggal. 3 bulan setelah ibuku meninggal, aku pikir udah kelar, udah nggak berduka lagi gitu. Maksudnya berduka lah gitu. Berduka. Terus tiba-tiba nggak bisa tidur, sedih banget gitu, sedih. Nangis gitu. Terus akhirnya aku udah keluar kamar gitu. Bikin lagu, ngambil ukulele, terus aku tulis aja apa yang aku rasain gitu. Ngalir aja. Nah, akhirnya judulnya kenapa No to God, karena ini suratku untuk Tuhan, jagain di sono ya. Gitu. Karena aku udah nggak bisa apa-apa lagi kan, Iya. orangnya udah nggak ada gitu kan. Iya. Jangan nangis deh. Enggak. Kenapa nangis? Iya, siapa Kenapa tahu nangis? ingat Kang. Ibu abang udah meninggal. Udah. Sama. Piatu. Aduh, nggak relate lagi. Sungguh brengsek tahu setelah ibu meninggal dunia ini. Itu. Gitu. Oh ini Kita personanya. sama, kita sama. Personanya udah mulai keluar ini ya. Iya, kita sama abang, ibu meninggal 3 bulan buat lagu. Aku Jadi persona bencong. Serius. 1 bulan ibu meninggal jadi persona bencong. Jadi aku 1 tahun setelah abang kan 3 bulan buat lagu. Aku 1 tahun ibuku meninggal aku buat special show. Special show itu ada stand up comedy aku sendiri full 1,5 jam cerita tentang ibu. Keresahannya dari ibu nggak ada itu. Setelah kepergian ibu. Betul. 1,5 jam. Emang sesakit itu. Coba deh rasain, nggak percaya. Jangan dong, nggak usah. Iya, udah. Kita menawarin aja, kalau nggak mau ya udah gitu. Nggak usah. Gitu, biar masuk ngobrolnya. Kita bisa bikin lagi nih piatu nih. Biar ngobrolnya nyambung. ganti. Biar ngobrolnya nyambung. Nggak gitu, Mas. Nggak gitu, Ya Mas. udah deh. Nggak Ya udah, gitu. pasti ngerasain sih. Nggak lucu ya. Udah. Tapi itu mungkin salah satu bentuk berdamai abang setelah kehilangan ibu kali ya buat lagu. Iya. Iya kan? Iya. Buat Ya mungkin sama halnya dengan special show itu ya. Special show itu juga cara berdamainya adalah dengan membuat itu menjadi sebuah apa ya? Karya. Komik tuh apa? komik. Karyanya berarti Karya. Stand up, materi bukan candaan berarti ya? Bukan, materi. stand up. Materi stand up. Yang udah dibuat, yang itu original punya kita doang. Betul. Original yang dari keluar dari mulut kita dan pikiran kita aja. Sebenarnya kan semuanya berawal dari rasanya itu kan. Rasanya kayak apa? Dari feel gitu. Dan aku sampai sekarang kalau masalah sampai sekarang maka stand upku materi juga masih tentang ibu gitu, tentang ibu untuk aku. Ya mungkin salah satu caranya untuk aku nggak lupa sama ibuku. Betul. Gitu. Betul. Berarti Not to God ini ditujukan untuk Tuhan, jagain ibu di sana. Betul. Gitu sambil nangis nggak itu buatnya? Asli. Nangis ya? Asli. Bocor. Asli. Asli. Itu yang ada cuma ukulele, gitarnya lagi di mobil kan? Dari mobil. Ah, Ada males ukulele. ah. Udah Yang ukulele ada aja gitu. lah, gimana chordnya terbatas, bodoh. Itu langsung jadi. Itu paling cepat. Malam Not to itu God tuh. juga. Not to God. Sendirian. Kondisinya sendirian. Sendirian. Jadi bukan jadi musik ya, jadi lagunya, jadi lagunya. Liriknya lah yang lirik udah ada bagan. gitu. Oh berarti abis itu di aransemen lagi. Ya aransemen sama. Jadi aku kan nggak bisa produce sendiri, jadi aku perlu bantuan produser. Gitu. Itu kapan? Baru. Maksudnya
buatnya tahun lalu ya? Enggak. Di tahun ini. Ibu tuh buat apa? Buat lagunya? Iya, lagunya. Buat lagunya ibu tuh meninggal 2021. 2021. 2020? Ibu meninggal 3 tahun. 2022. Heeh. November. Oke. Iya, ibu udah 3 tahun. Enggak, 3 tahun dari 2024. Berarti ibu meninggal 2021 November, tanggal 5. Itu gue lagi di panggung tuh. Dikasih tahu meninggalnya. Meninggal, lagi di panggung. Udah lagi di panggung ada main reguler gitu, nyanyi berempat, nyanyi, terus tiba-tiba salah satu roadman-ku ngambilin gitar gitu, Mas, ibu, kenapa ibu? Ibu udah nggak ada. Damn. Ya udah, itu November 5. Aku bikin ini Maret 22. Jadi sekitar 3-4 bulan setelah Maret 2022. Kenapa baru sekarang rilisnya? Kenapa baru Terlalu nyaman, untuk dinyanyiin sendiri? terlalu nyaman mencari uang. Oke. Terlalu nyaman, ya udah main musik aja gitu. Ya, udah ada nih lagunya tapi belum diproduksi dan lain-lain kali Betul. ya. Oke. Jadi ya udah kerjanya ya ngegig gitu. Ngumpulin duit. Ngumpulin duit. Sampai akhirnya kenapa tuh sadar, oh ya kan gue punya lagu satu ini, kenapa nggak dituin? Ya itu yang tadi gue bilang, sempat mikir, gue mau sampai kapan ya begini terus ya? Maksudnya ntar kalau sampai gue umurnya udah ya 60-70 gitu, terus gue nggak punya apa-apa, nyesel nggak ya ntar ya? Iya. Oke. Maksudnya benar sih, kalau kita tuh sebagai seniman ya, karyanya tuh harus konsisten, ada terus, jangan kayak kita ini lagi naik, ya udah kita nyaman sama itu. Betul. Nanti saat kita redup kita nggak punya apa-apa, bingung, betul. bingung nggak tahu yang diapain. Anjay, Andre 2025. Monyet, nggak itu mah benar gitu. Potong TikTok. Anjing. Biasanya yang bisa mikir begitu emang orang-orang udah kehilangan ibu. Gak gitu, jangan dicolek. Coba. Kalau saya bukan kehilangan ibu, tapi kehilangan nggak ada apa-apa. Apa tuh? Apa monyet? Orang miskin lah. Iya. Coba miskin. Iya. Udah. Oh iya ya. Udah. Ibu juga udah. Aduh, dua ya. Iya, saya lebih duluan. Tapi memang betul. Hal-hal tersebut kan menimbulkan kreativitas ya. Iya. Gimana caranya nih biar Ya. Akhirnya kerja keras, berkarya. betul. Tapi sampai sekarang masih suka sedih nggak? Masih. Nggak sesering dulu sih, cuman ya kalau ingat sesuatu masih. Apalagi lagi bikin video lirik gitu kan. Kan ngeliat foto-foto. Iya, video liriknya Itu tuh- ada foto-fotonya. Foto-foto itu berasa sih. Ini menurut aku laguku yang paling aku rasanya paling bisa menikmati dan rasanya beda gitu ya. Rasanya beda waktu denger, misalnya buka Spotify atau buka Apple Music gitu terus dengerin ada damai yang beda gitu. Gitu. Kalau lu Andre sama Andre ketika pakai apa? Gamis apa gitu, damai. Konten, itu konten bukan karena Gak ada urusannya. Iya, Iya, bukan Mas, ada sosok urusannya ibu. sama ibu. Iya, kan konten, berkarya, kan konten, berkarya. lagi ngebentuk karakter. Kan biar- berkarya, Ada karya urusannya kan. dong. Lagi ngebentuk, lagi ngebentuk. Tapi ada nggak barang ibu Yang gua kamu pakai simpan? buat Jangan konten. yang disimpan gitu. Ada. Gua kasih ke bini gue sekarang. Apa tuh? Bukan kasih ke bini gue, maksudnya buat bini gue pakai gitu. Jadi Baju. jam tangan. Ada jam tangan yang waktu gua zaman kuliah itu ini bebas kan berarti kan? Bebas. Gua judi. Yang lain atau? Kagak, enggak, ada emang kasino. Oh. Waktu itu gua di Kanada. Oke. Di Kanada, emang dia kan legal kasino gitu kan. Iya. Legal, ya udah. Main pasang $5 dapatnya 1.000. Oke. Wah, lumayan tuh. Bilang ke ibu, Ya, sama. wih menang nih gitu kan. Wih menang nih. Duit panas itu jangan kamu pegang gitu. Kamu beliin apa kek? Ya udah gue beliin jam satu buat gua, satu buat ibu gua. Gitu ya udah jam itu sampai sekarang masih ada. Dipakai istri. Nggak pernah dipakai juga, disimpan aja gitu. Simpan aja. Tapi istri tahu. Tahu, Oh, tahu. kirain Tahu dari uang itu. Tahu. Tahu dong. Jangan diulangi ya. Jangan diulangi ya. Fokus nyanyi aja. Itu. Haji mumpungnya sekali doang itu biasanya. Iya, beginners luck kan ya. Iya, kita mah. Habis itu habis. Iya.
Terus ada video liriknya kan foto siapa? Foto abang ya? Iya, Yang kecil kan ada anak-anak bayi, ada. Itu ada aku, ada kakakku. Ada aku, ada kakakku cuma dikit sih. Ngumpul-ngumpul di foto-foto lama itu? Iya, ngambil dari rumah. Tapi ada. Ada. Kenapa ide konsepnya itu? Maksudnya Videonya itu. Video liriknya. atau disesuaiin sama lagunya? Sesuai nama lagunya. Sesuai nama lagunya. Tapi aku juga pengen ini untuk pendengarnya juga nggak pengen terbatas ke ibu gitu loh. Siapapun yang sudah kehilangan gitu kan. Universal karena ya mungkin aku menulis lagu itu untuk ibuku gitu kan. Cuman kalau yang lain dengar. Ada yang kehilangan kucingnya mungkin, ya anak atau nggak harus ibu gitu, nggak harus kehilangan rumah karena judi gitu. Iya itu salah lu sendiri ya, bener. Itu goblok gitu namanya. Itu goblok. gimana lagi ya? Iya kan? Itu. Yang penting lagu Mungkin ini gua bikin lagu baru itu kalau itu judulnya Konsekuensi. Iya kan? Mampus. Dibikinin lagu. Berarti lagu lagu baru ini nih ya universal aja untuk orang-orang yang kehilangan aja. Betul. Untuk orang yang kehilangan pacar. Nggak fokus ke ibu aja. Nggak fokus Ya, ke ibu. cuman emang dasar lagunya ini tercipta ya karena ibu. Betul. Gitu. Semua kembali ke masing-masing pendengar aja. Karena gitu. gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman musisi juga ya, teman-teman musisi ada salah satunya ada yang bilang ini lagu kenapa rasanya kok kayak, jadi dia kehilangan bapaknya juga, dia kehilangan bapaknya, gue kehilangan ibu, terus waktu itu gue kirim ke dia, gue bilang kayaknya lagu ini buat tuh cocok deh gitu kan, gue nggak usah sebut orangnya siapa, tapi dia bilang tapi kok Rick kayaknya ini gue dengerinnya seperti suratnya dia untuk kita ya. Suratnya mereka yang udah pergi untuk kita. Bukan kita ke dia. Bukan kita ke dia. Dia mau udah enak gitu. Iya. Suratnya mereka yang udah untuk pergi untuk jagain yang masih di sini gitu. Tapi ini lagu abang ini abang perdengarkan ke siapa? Enggak pertama kali aku ada lagu nih, coba dengerin ini lagu untuk ibu. Ke siapa? Ke bapak. Ke bapak. Ke bapak. Gimana responnya? Bagus Rick lagumu gitu. Nah terus begitu jadi aku kirim lagi terus bokap nulis. Mami senyum kayak Rick dari atas gitu. Aku pikir bagus lagunya, jadi pengen punya istri lagi gitu. Bebas kalau aku mah. Oh bebas. Bebas aku. Bebas kan kita nggak Nggak tahu gitu, ya gitu, Dre, nggak gitu. Kayak bagus jadi pengen ngasih kamu ibu lagi gitu. Bilang jangan ntar mati lagi pak. Ya astagfirullahaladzim. Jangan. Berarti tempat nangis nggak bapak abang? Nggak, jadi dia bukan orang yang suka menunjukkan emosinya. Mungkin tapi di belakang ya? Cuman dia cukup tersentuh sih gitu. Cuman dia bukan orang yang bisa. Itu pertama kali yang didengerin dia. Iya, beneran denger dia. Dia sama kakakku. Nangis kakak pasti. Nggak tahu kakakku cuma bisa telepon doang kan. Oh, Kakak tahu lagi bisa di luar. Lagi di luar. Tapi video klip ada foto bapak abang nggak itu? Ada ya? Ada di video lirik ada. Oh ada. Anjir lah. Nggak gitu. Ngapain nangis? Aku tuh banyak pengalaman sama mamanya Bang Rick. Gitu. Kenal lama. Kenal gitu. Kita Sayang mamaku sama Andre nih. kita sempat arisan bareng gitu. Ibu gitu. Pakai gamis ya kan. Wah, saya udah nggak ada ngonek lagi nggak ada. Kita boleh nyanyiin nggak bang lagunya? Boleh dong. Iya. Nggak usah Not semuanya to kali God. ya. Hah? Nggak usah semuanya kan. Semua lagu abang yang tujuh. Iya, semua tujuh. Bukan. Nggak usah full lagu. Lagi aja. Itu nggak yang ref aja bang. Iya, part yang paling bikin abang gitu. Part yang bikin ini tuh paling aku suka ya. Oh ini sih. If only I knew that the days are numbered, I would write a song, send it on your way. I know that you'd say, don't cry baby, it's Sunday, I'm gonna be away. It ain't nothing but a long day. And so I wrote these notes as a little note to God. Take care of my baby, won't you please? Oh Lord, oh, take good care of Sylvie, won't you please? Oh Lord, oh, take good care of my darling, won't you please? Keep her by your side at all times. Keren sampai merinding. Jujur ya, ini sampai merinding. Jujur dari aku lagunya easy di telinga. Mudah diterima ya? Iya,
Iya, nggak terlalu teknik-teknik gimana Nggak, gitu. Yang, iya. ya emang enak aja didengerin. Iya. Enak didengerin. Benar. Kita kan sebagai orang awam ya. Keren. Salah satu musik abang masuk deh aku. Masuk. Masuk ya? Masuk deh aku. Masuk deh aku. Merinding, Bang. Lumayan. Karena masih ingat Masih gitu ya. ini. Enggak, karena emang lirik yang pertama tuh ya, if only I knew our days are numbered gitu. Gue inget banget dulu tuh berkali-kali bertahun-tahun tuh rencana jalan-jalan sama ibu. Wih, oke. Rencana ibu tuh nanya, temenin dong. Jadi gini, setelah pensiun, ayah pensiun, ibu sama bapak tuh suka jalan-jalan berdua gitu. Oke. Ya, kamu ke Toba lah, kemana lah, maksudnya kemana aja lah gitu. Mami pengen deh sekali-sekali ditemenin kamu, Rick gitu. Aku kerja terus. Iya. Nggak pernah sempet gitu, nggak pernah sempet. Makanya lirik pertama, kalau andai aja gue tahu gitu ya bahwa hari kita tuh udah dinomerin, Iya, udah bakal tahu, tahu, udah iya. habis entarnya gitu. Iya. Gue bikin lagu dari kapan-kapan lo gitu, rasanya gitu. Tapi betul, maksudnya jangan terlalu Tapi sama mungkin ini ya. iya, bukan masalah cuma ketemunya doang, cuma kan kadang-kadang ya, misalnya harus telepon, gitu. Misalnya harus telepon terus nelfon siapa terus antar aja lah, aman dia masih ada gitu. Iya. Tapi beneran kalau ibu udah nggak ada, aku nih ya bang, sampai sekarang yang udah aku lupa dari ibuku, satu suaranya, sama rasa masakannya. Iya ya. Iya, kalau abang udah apa yang udah lupa? Kalau aku dua itu udah lupa aku. Masakannya sih Belum rasanya. sih, belum ada ya. Belum ada yang lupa, Belum ada yang masih lupa. nempel ya? Masih nempel. Masih nempel. Iya, karena ya itu tadi ketika nyanyi masih merinding, berarti kan masih ada gitu. Masih Iya, ada loh, masih masih ada ada. Jadi memang aneh nih ya. Maksudnya kehilangan tuh aneh banget gitu. Iya, Kehilangan iya, tuh aneh iya. banget. Iya, benar. Sampai sekarang Lu tuh, lu nggak pernah ngerekam deh suaranya. ya kita sama kayak Bang Rich, kita ngerasa kayak, alah ntar deh ibu juga bakal panjang umur gitu. Betul, Kita bakal ketemu lagi ntar Betul, aku sukses bakal masih ada gitu. Betul. Jadi nggak kepikiran ke situ. Bahkan untuk foto doang, Foto wisuda doang. nah wisuda ibuku udah Udah meninggal. nggak ada? Udah Oh, meninggal gitu waktu wisuda gitu. Ya, Jadi waktu SMA, SMP gitu nggak ada? nggak ada. Karena memang aku ngerasanya masih adanya sampai nanti aku sukses gitu. Itu benar. Gue nggak tahu bahasa yang lebih cocok apa ya. Cuman a lot of times kita tuh take it for granted. Bahwa dia akan ada terus Ada gitu. terus itu. Pikiran tolol itu. Iya benar. Pikiran tolol. Atau karena aku sering yaudah telepon apa gitu, makanya masih ada gitu kan. Iya, masih ngerasa ibu sekarang baik-baik aja lah. Terus juga ini gini terus ini seterusnya baik-baik aja. Jadi gitu. semenjak ibu pergi tuh ya, semenjak ibu pergi tuh si bokap misalnya bilang sakit dikit, itu tuh gue langsung, woi apa nih mesti kerjain gitu. Iya, karena kita udah pernah ngerasain kehilangan itu gimana gitu loh. Woi, apa gitu. nih mesti kerjain nih gitu. Jadi sangat wajar kita Bang Rid bawain lagu itu ya sebegitu feel-nya gitu. Itu sangat wajar gitu. Bahkan Rizky Febian juga ada lagu tentang ibunya setelah ibu meninggal gitu. Salah satu yang repost aku itu Rizky Febian. Salah satu yang repost mungkin karena relate juga kali dia ya. Iya. Maksudnya ya kebetulan kita berteman juga gitu. Salah satu yang repost video lirik itu adalah Rizky Febian. Iki. Aku sempat nangis waktu Iki ngeluarin single itu gitu. Aku dengerin. Karena dia beberapa bulan juga kan, Bang. Ibunya meninggal dia buat itu gitu. Udah deh, rasain deh kalau nggak percaya. Nah, aku mah gitu aja ya. Kita mah nawarin aja. Iya, kalau nggak mau. Dia yang nawarin aku. Ya, aman. Bilang ibu aku enggak ya? Iya, aman. Bilang ibu aku enggak. Benar. Ntar aku telepon. Andre. Iya. Manggilnya Enggak, maksudnya- manggilnya mama, ibu. Mama. Mama, bilang mama ya. Iya. Enggak, maksudnya nawarin itu untuk ketemu. Iya. Gitu. Nawarin MLM. Iya, MLM. Ada produk nih 8 juta aja. Oh, 8 juta aja. 8 juta aja ada produk. Nyari online. Berarti Natugat ini udah keluar berarti di semua platform. Sudah ada di semua platform digital. Terus untuk video klipnya bakal ada nggak? Masih dipikirkan sepertinya enggak, sepertinya akan ada bentuk lain. Oke. Oh iya, aku satu lagi ingat. Aku baru ingat. Abang nggak ada yang bilang juga suara kayak Ed Sheeran. Ada. Iya kan? Ada. Suara dan musiknya juga mirip-mirip Ed Iya, Sheeran. ada. Dan Cara rambut- penampilan juga Enggak rambut-rambut dong. ini. Kalau ini berantakan memang. Iya, berantakan Mungkin kan. dia merah rambutnya. Iya, sekarang merah ya. Merah tapi kan sama gitu. Iya, sama berantakan Masa ya? gitu. Berantakan Iya. juga ya? Abang nggak suka sama itu? Suka. Oke. Mirip-mirip, apalagi yang tadi Bang boleh nyanyi lagu Ed Sheeran nggak satu? Itu mumpung ada gitar. Nambah request. Biar mumpung ada gitar. Ada kita request. buktiin kalau lagunya Ed Sheeran. Sebenarnya ini lagu, nah ini lagu ini membekas banget, lagu Sheeran membekas banget di aku karena sehari sebelum ibu meninggal, lagi nyupir.
Nangis. Bener besok ibu meninggal. Besok banget. Nangisnya karena? Sedih aja. Nggak tahu. Sedih. Karena dengerin lagu. Dengerin lagu. Judulnya Visiting Hours. Gue masih bisa mainin ya. I wish the heavens had visiting hours, so I could just show up and bring the news. She's getting older. I wish that you met her. Things that you learned from me, got them all from you. Wish I could stay a while and we'll put all the worlds to right. The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. Soon they're gonna close and I'll see you another day. So much has changed since you've been away. Enak. Suara abang enak, sumpah. Suara abang enak. Terima kasih banyak loh. Terima kasih Suara banyak. abang enak. Suara abang selera. Selera. Seleraku suara Langsung. abang. Pria punya selera. Masuk. Sangat masuk. Terima kasih banyak. Masuk. Enak. Terima kasih untuk Bang kasih, Rik. Bang Rik. Teman-teman, oh iya ini satu lagi Emang ada. kita udahan nih? Udah. Kita udahan karena dia mau pulang tadi mau jumpain ibunya. Oh iya benar. Mumpung masih ada. Mumpung masih ada waktu. Masih ada. Kita kasih kesempatan. Cepet banget. Mumpung masih ada. Ya kita umur orang tua kita nggak tahu. Sampai Ya anjing lah si Andre, yaudah. ya. Jadi Abis ini ya. nggak tahu. Ya habis Gue ini. di tengah-tengah nggak enak nih sumpah bener. Tapi Kayak nyumpain sama orang ya. tapi teman-teman di lagunya menurut aku ya diramein di TikTok gitu. Ya. Ayo dong. Ya Nggak kan? hanya TikTok, Ayo dong. Reels juga, Short. Sama kan iya lumayan juga. boleh digunain untuk kalian edit foto-foto orang-orang yang Kalian sayang. Iya, yang kalian iya, sayang atau kalian kehilangan punya kenangan Betul. dengan itu. Pakai backsound, sangat cocok. Betul. Sangat cocok lagu. Sudah yang bisa tadi. dipakai di semua platform, di semua sosial media. Sudah bisa dipakai. Cek aja No to God Rik Karnadi gitu. Nah itu teman-teman ya. Kalau mau dengerin lagu karya-karyanya Bang Rik yang lain boleh. Dengerin yang lain masih banyak, nggak cuma satu doang gitu ya. Terima kasih untuk Bang Rik. Terima kasih banyak. Terakhir, Drean. Ada apa? Ada ini nggak next project Ada. selanjutnya? Lagi mau bikin lagi? Featuring atau Masih sendiri? Sendiri. Habis itu baru mulai collab. Cuman Oke. ada. Oke, Kita berarti. tunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu karyanya diramein teman-teman semua. Terima kasih untuk Bang Rik udah ada di Terima sini. kasih banyak. Terima kasih. Semoga lagunya yang kali ini berhasil menyentuh FYP. iya Amin. RYP dan menyentuh hati masyarakat Indonesia. juga. Amin. Gitu ya. Iya. Kalau bisa keluar lagunya malah kita kan juga nggak tahu. Iya, nggak Iya. tahu. Apalagi Tiba-tiba lagunya manggung Inggris di kan, iya, itu juga. kayak Rich Brian kan. Nah, kita ngamah nggak tahu, nggak ketebak mah rezeki. Ya aku kayaknya kita harus pamit undur diri teman-teman. Aku Andri Skuta. Dan aku Aan. Aku Rik Karnadi. Sampai jumpa di Ordal episode berikutnya. Bye. Bye-bye.